Saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pagi mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Yesus Raja Purwokerto, hari Kamis 29 Agustus 2024 bersama dengan saya, Romo Martinus Ngarlan. Sudah terkasih, bagaimana kabarnya hari ini? Lor Gunung Slamet, Kidul Kali Serayu, muga sedulur selamat lan rahayu. Saudara terkasih, Injil hari ini dari Markus 6, 17 sampai dengan 29. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Herodes menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara demi Herodias, istri Filipus, saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Sebab Yohanes berkali-kali menegur Herodes, "Tidak diperbolehkan bagimu mengambil istri saudaramu." Karena itu, Herodes menaruh dendam pada Yohanes dan ingin membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan kepada Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Ketika ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Tibalah kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyenangkan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Mintalah kepadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Lalu ia cepat-cepat pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah pinggan." Sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang algojo dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah pinggan dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita memperingati wafatnya Yohanes Pembaptis. Dalam Injil dikisahkan bagaimana Yohanes Pembaptis wafat. Demi kebenaran, Yohanes berani berbicara, berani menegur yang tidak benar, berani menanggung risiko, dibenci, tidak disukai, bahkan nyawa sebagai taruhannya. Yohanes menjadi martir, rela wafat demi menegakkan kebenaran. Saudara-saudari terkasih, demikian juga Tuhan Yesus sendiri rela wafat demi kebenaran, demi keselamatan kita semua. Bagaimanakah dengan kita, saudara-saudari terkasih? Apakah kita menjadi murid Tuhan yang pemberani atau pengecut? Diam saja ketika melihat kelaliman? Apakah kita diam saja ketika ada yang salah? Apakah kita diam saja ketika ada yang bertindak kejam, sewenang-wenang?
Apakah kita diam saja ketika melihat ketidakadilan di sekitar kita? Saudara-saudari, semoga saudara semua mempunyai keberanian, punya nyali, berani bertindak, berani berbicara, membela kebenaran dalam hidup sehari-hari. Tuhan memberkati. Allah yang penuh kasih, curahkan roh-Mu atas kami semua, agar kami mempunyai keberanian sebagai murid, berani mewartakan kebenaran, berani membela kebenaran, berani bertindak dan berbicara demi kebenaran yang berasal dari-Mu sendiri. Berkati kami hari ini dan pekerjaan kami, agar selaras dengan kehendak-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga saudara sekalian dan pekerjaan hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.